Shalom saudaraku di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan, yang melihat video ini. Doa saya menyertai saya dan saudara. Kasih Allah dicurahkan dengan melimpah di dalam kehidupan saudara semua. Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan manusia secara psikologis adalah kebutuhan cinta. Kita tentu pernah jatuh cinta, pernah mencintai seseorang, dan juga sebaliknya kita pernah dicintai oleh orang lain. Mengapa Anda jatuh cinta? Atau mengapa saya dicintai? Mengapa saudara dicintai? Itu karena kita menemukan orang yang selama ini kita cari sesuai dengan kriteria yang sudah kita pikirkan sebelumnya, ya kan? Kita sudah memikirkan jauh-jauh hari kepada siapa kita jatuh cinta, tipe orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita mulai membuat satu kriteria atau syarat-syarat untuk orang yang akan kita cintai. Dari segi fisik, mungkin kita berkata bahwa dia harus seseorang yang ganteng, cantik, menarik. Atau dari segi kehidupan keluarga, dia mungkin harus berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang. Atau dari segi finansial, dia harus seseorang yang kaya, ya kan? Mandiri, punya penghasilan sendiri, banyak uang, ya kan? Depositonya banyak, ya kan? Atau hal yang lain yang membuat kita membuat satu persyaratan kepada orang yang nantinya kita agak jatuh cinta. Mungkin dia seorang yang cerdas, seseorang yang pintar, ya kan? Atau dia seseorang yang beretika baik, berkarakter baik, sopan santunnya. Atau ada juga orang yang punya kriteria tertentu seperti menentukan dia harus dari suku ini, suku A, suku B, atau dia harus orang yang terhormat, punya jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kriteria, syarat-syarat yang sudah kita kumpulkan ini 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu ketika kita menemukan orang yang sesuai dengan kriteria kita, maka kita akan menyatakan cinta kita kepadanya. Lalu rasa bahagia akan menjadi kenyataan ketika orang itu menerima cinta kita. Ketika kita menyatakan cinta kita, dia menerima, maka bahagia, senang akan menjadi milik kita. Apalagi bagi mereka yang sudah lama menyendiri, ya kan? Sudah lama jomblo. Maka ketika cintanya diterima, wow, pasti rasa senang itu akan besar sekali. Saudara, teman-teman sekalian, syarat-syarat yang kita berikan itu tidak ada yang salah. Karena kita mau pasangan kita, orang yang kita cintai adalah orang yang terbaik di antara yang terbaik. Tetapi tahukah saudara,
bahwa ada pribadi yang mencintai kita, ada pribadi yang jatuh cinta kepada kita tanpa melihat kita siapa, tanpa melihat muka kita ganteng atau cantik, tanpa melihat jabatan kita, tanpa melihat kekayaan kita, tanpa memandang muka kita cantik atau ganteng, bahkan tanpa melihat kekayaan dan jabatan yang kita punya. Saudara, ketika Yesus jatuh cinta kepada saudara, kepada saya, maka cintanya itu adalah cinta tanpa syarat. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8, dikatakan begini saudara, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah cinta yang luar biasa, cinta yang begitu besar, yang kita tidak dapatkan dari siapapun selain di dalam Yesus sendiri. Yesus jatuh cinta kepada saudara, Dia tidak memberikan syarat-syarat tertentu. Beda ketika kita jatuh cinta. Kita punya deretan kriteria 1 sampai 3 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar, begitu panjang, dan begitu luas, tinggi dan dalamnya cinta Yesus kepada saya dan saudara. Dia datang mencintai kita ketika kita masih berdosa. Yesus datang dan mencintai kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Tidak ada gunanya kita, tidak ada nilainya sama sekali. Kita tidak punya guna sama sekali. Tetapi ketika kita ada di titik yang paling rendah itu, maka Yesus datang mencintai kita. Dia mengangkat derajat kita. Dia membuat kita menjadi orang yang baik. Dia membuat kita menjadi orang yang berharga. Dan yang paling besar cintanya kepada kita adalah Dia mengubah posisi kita. Yang tadinya kita berjalan menuju neraka. Cinta Tuhan, cinta Yesus mengubah hal itu. Akhirnya kita berjalan menuju surga yang kekal. Saudara, cintanya tanpa batas. Cinta Yesus tidak menuntut saya dan saudara dengan syarat-syarat tertentu. Dia mencintai kita apa adanya, bukan ada apanya. Cintanya tulus, murni, tanpa motivasi tertentu, selain daripada hanya ingin menyelamatkan kita. Karena yang tadinya memang kita harus binasa, tetapi karena kasih dan cintanya yang besar, Dia menunjukkan cinta itu dibuktikan ketika Yesus disalibkan di atas salib. Darahnya, tubuhnya dikorbankan untuk saya dan saudara. Dan itulah cinta yang tanpa batas. Bila begitu besar cinta Tuhan kepada kita, cinta yang tidak memandang muka, cinta yang tidak memandang harta, adakah alasan untuk kita menolak cinta ini? Adakah alasan untuk kita tidak menerima cinta ini?
Saudara, cinta Yesus cinta yang berharga dan bernilai. Maka daripada itu, saudaraku yang terkasih, terimalah cinta Tuhan. Terimalah Dia di dalam hidupmu, maka engkau akan diselamatkan. Cintanya disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Cintanya disediakan tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya untuk suku ABC, tidak hanya buat orang yang punya tampan yang ganteng, cantik, dan semacamnya. Untuk semua orang, untuk semua manusia, Tuhan berikan cintanya tanpa syarat. Saudara, terimalah cinta Tuhan ini. Dia memberikan dengan ikhlas, tulus. Maka daripada itu, ketika engkau telah menerima cintanya, jangan engkau melupakan kebaikan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan serius, berbuah yang baik. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Punya komitmen yang jelas, fokus kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara sudah dicintai Tuhan, sudah diangkat dari lumpur dosa, maka apa respon yang saya dan saudara berikan? Dia tidak menuntut apa-apa dari kita. Apa yang ada pada diri kita, kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kasih dan cinta Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Jadilah berkat, jadilah terang. Tuhan memberkati.